Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divan Harunisa, stambok F221-19044. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berfungsikan sebagai butik. Adapun pengertiannya yaitu butik adalah toko pakaian yang menjual berbagai macam pakaian dan perlengkapan pakaian yang berkualitas tinggi dan eksklusif. Adapun fungsinya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di bidang usaha, busana, serta ikut memajukan lingkungan usaha. Jadi tema yang saya gunakan untuk bangunan ini yaitu Mediterania. Mediterania merupakan langgam arsitektur yang lahir dari bangunan-bangunan Mediterania di masa lalu yang sangat terpacu pada keadaan geografis. Adapun ciri khas dari konsep ini yaitu menyelaraskan suatu keadaan alam sekitarnya menggunakan bahan-bahan alami dari alam seperti batu alam dan tanah liat, memiliki suatu pilar dan lengkungan pada pintu dan jendela. Dan terakhir menggunakan atap miring, bisa 2 sisi atau 4 sisi, bisa pelana atau perisai. Selanjutnya kita masuk di aktivitas pelaku. Jadi untuk ini di atas ini terbalik. Harusnya ownernya itu bagian atas itu bagiannya pengunjung atau pelanggan, di bawahnya itu owner atau karyawan. Jadi kayak untuk pengunjung itu mereka datang, parkir, belanja, tes baju, baru menunggu seperti itu, lalu membayar dan pulang. Dan owner atau karyawan itu dia datang, parkir, mengontrol atau bekerja atau melayani pelanggan lalu pulang. Selanjutnya yaitu zonasi ruang. Adapun tujuannya untuk menentukan area setiap ruangan pada bangunan yang ada. Dasar pertimbangannya yaitu sirkulasi, fungsi ruang, bentuk ruang, dan sifat ruang. Ruang staf, ruang kontrol, dan ruang gudang, serta WC merupakan area privat yang tidak dapat dilihat oleh pengunjung. Maka ruang-ruang ini diletakkan di bagian belakang. Berbeda dengan ruang display, kasir, dan fitting room, itu dia ditempatkan di depan yang karena ruangan-ruangan ini dia diakses oleh semua orang atau area publik. Jadi responnya pada area display dibuat sebagai area sirkulasi yang luas karena area tersebut merupakan ruang yang dipenuhi dengan rak baju dan display manekin untuk memajang barang jualan. Pada area timur bangunan dibuat sebagai area sirkulasi karena terdapat ruang yaitu gudang, ruang staf, dan ruang kontrol. Adapun outputnya dan layout ruang seperti ini. Selanjutnya kita masuk di konsep elemen pembentuk ruang. Tujuannya untuk mendapatkan elemen-elemen pembentuk ruang yang sesuai dengan hasil analisis ruang, serta material yang sesuai dengan fungsi dan tema dalam ruang. Dasar pertimbangannya itu yaitu dari segi material, fungsi, bentuk, tema, dan aktivitas. Jadi pada bagian utara ruang, ini bagian kasir dan area display. Jadi bagian utara ruang itu dinding berbatasan langsung dengan area luar. Jadi untuk semua dinding itu saya menggunakan ubin karena sesuai dengan tema itu lebih mendukung untuk tema Mediterania yaitu ubin dari tanah liat yang berwarna putih. Jadi pada bagian selatan ruang menampilkan view display manekin dan dinding kaca display pada bagian depan. Pada bagian barat ruang dinding berbatasan dengan ruang privat yaitu ruang gudang, ruang staf, dan ruang keamanan. Bahan materialnya tetap sama seperti itu yaitu ubin. Dan bagian timur saya tidak mencantumkan. Bagian timur itu juga sama, dindingnya menggunakan ubin. Jadi untuk utara, barat, dan timur dia itu pakai tembok ubin, sedangkan bagian depan itu dia kaca. Sirkulasi ruang itu bertujuan untuk menentukan pola sirkulasi pada ruang yang ada. Dasar pertimbangannya itu fungsi, bentuk, tema, dan zonasi ruang. Pola sirkulasi berfungsi sebagai penentu dalam memberikan jalur pergerakan kepada pengguna ruang untuk berpindah tempat di dalam ruangan. Pola sirkulasi linear merupakan sebuah alur jalan lurus yang menjadi unsur pengorganisir yang utama untuk satu deretan ruang-ruang. Jadi saya menggunakan pola sirkulasi linear. Sebuah area display membutuhkan alur sirkulasi yang dapat menampung pergerakan manusia yang teratur tanpa terjadi kendala dalam memfasilitasi aktivitas manusia. Jadi seperti ini untuk
warna kuning itu sirkulasi untuk pengunjung, dan untuk warna merah itu sirkulasi untuk owner atau karyawan. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan perabot. Tujuannya itu untuk menentukan kebutuhan perabot apa saja yang dibutuhkan dalam ruangan dan unsur dekoratif yang sesuai dengan tema yang digunakan. Dasar pertimbangannya itu mencakup dari segi aspek kenyamanan, keindahan, sinkronasi terhadap tema. Kebutuhan perabot untuk ruang display. Ruang display merupakan pusat di mana para pembeli datang untuk memilih dan membeli pakaian serta aksesoris wanita. Adapun kebutuhan perabotnya sebagai berikut. Pertama, rak gantung baju, rak baju lipat, meja, kursi, lampu, dan AC. Sedangkan untuk kebutuhan perabot ruang staff yang berfungsi sebagai tempat beristirahat karyawan sebelum bekerja dan sebagai tempat penitipan barang karyawan. Adapun kebutuhan perabotnya sebagai berikut, yaitu sofa, meja, kursi, loker, lampu, dan AC. Adapun outputnya seperti ini. Jadi saya gabung untuk kebutuhan perabot dari ruang display dan ruang staff. Selanjutnya unsur dekoratif. Jadi untuk unsur dekoratif tujuannya masih sama dan pertimbangannya masih sama. Jadi hasil analisisnya yaitu tema yang ditetapkan sangat kaya akan dekoratif, seperti lukisan dan jam cantik di dinding, lantai kayu, dan tembok ubin yang menampilkan view vintage atau klasik dari Mediterania. Jadi sebenarnya unsur dekoratif itu ada juga kayak ukiran-ukiran, tapi tidak saya cantumkan. Cantumkan itu cuman yang ditempel kayak dinding dan lukisan. Selanjutnya kita masuk di konsep kenyamanan ruang, yaitu pencahayaan, yang bertujuan untuk memaksimalkan pencahayaan alami maupun buatan yang sesuai kebutuhan ruang yang sudah ditetapkan. Adapun dasar pertimbangannya yaitu pertama tema, fungsi ruang, dan kenyamanan dan keindahan. Adapun analisisnya dibutuhkan pencahayaan alami agar menghemat dalam menggunakan listrik dan dapat menghasilkan cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Pencahayaan buatan dibuatkan untuk memaksimalkan kenyamanan pada ruang display dan mengoptimalkan penglihatan baik bagi karyawan maupun pengunjung. Dan pencahayaan buatan menggunakan lampu pada bagian plafon. Jadi adapun outputnya seperti ini. Kita masuk di penghawaan. Jadi untuk penghawaan yang bertujuan untuk sama seperti yang tadi tujuannya, dan pertimbangan juga masih sama. Jadi hasil analisisnya lebih mengacu pada penghawaan buatan karena menyesuaikan suhu dengan bahan-bahan pada ruangan display dan ruangan staff. Karena mengacu pada penghawaan buatan, jadi bukaan pada setiap ruangan ini diminimalisir dan digantikan dengan memakai AC atau air conditioner. Ini tertukar, jadi dia masuk di bahan dan warna. Tujuannya untuk memperoleh bahan dan warna yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Dasar pertimbangannya itu tema, fungsi ruang, kenyamanan, dan keindahan. Hasil analisisnya itu warna yang digunakan pada ruangan display dan ruangan staff ini menggunakan warna putih dari ubin, di mana merupakan salah satu ciri khas warna dari khas Mediterania, dan lantainya itu warna coklat kemerah-merahan, lantai kayu yang warna itu dari kayu. Dan untuk bahan yang digunakan pada dua ruangan itu yaitu bahan lantai kayu dan dinding ubin. Selanjutnya itu kita masuk ke di gambar kerja, yaitu dimana ini adalah ada adena, layout, ada rencana plafon, ada potongan A dan potongan B, dan serta ada tampak dan lampiran lain seperti di sini.